Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata asyhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaqu min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif at-targhibu minal khul'i wat-talaqi. Masuk pada Kitabul Iddad, bab tentang iddah. Iddah itu adalah satu masa menunggu dalam batas waktu tertentu yang sudah ditentukan untuk tidak boleh nikah bagi seorang perempuan yang dicerai ataupun ditinggal mati. Itu iddah namanya. Masa iddah yang sering kita dengar. Menurut Iwamid, iddahnya wong sing dicerai itu berapa masa, Bu? Iddahnya sing dicerai. Ada yang tahu? 40 hari. 3 kali sucian, Bapak. 3 kali sucian. Kalau ditinggal mati? Ada yang tahu? Kalau dicerai 3 kali sucian, kalau ditinggal mati? 4 bulan, Abah. 4 bulan, 10 hari kalau nggak salah. 10 hari, betul. At-targhibu min kitmanil waladi awil haidi. At-targhibu min kitmanil waladi utawi kiku medeke ancaman min kitmanil waladi saking ndelekake anak, menyembunyikan awil haidi atau haid awid du'ai. Iki opo kok awid du'ai iki tulisannya iki. Jenengan ada yang bawa kitab, Bu? Ada yang bukan enggak? Ya harusnya bukan awid du'ai ini. Oh, iddi'ai harusnya. Bukan du'ai. Lamnya itu harusnya enggak ada. Dari fi'il madi idda'a, yadda'i, iddi'a. Kalau ada yang bawa kitab dibunderi, terus tulis di atasnya atau di bawahnya iddi'ai, bukan du'ai. Doa ya ngundang. Iddi'ai atau ngaku zalika ing mengkono-mengkono kitmanil waladi awil haiti ma'adamihi hale tetap sertane orang nanane dalik. Jadi ancaman bagi seseorang yang ngaku-ngaku
atau mentiadakan, lagi hamil ngomongnya ora hamil, lagi haid ngomongnya ora haid, atau sebaliknya lagi tidak haid ngakuna haid, lagi hamil ngakuna ora hamil. Qala Allah Ta'ala, wisdawu sapa Allah Ta'ala, wal mutallaqatu utawi ikiku wal mutallaqatu utawi pira-pira wadon kang den tolak. Wal mutallaqatu utawi pira-pira wadon kang den tolak. Ya tarabbasna iku ngenteni sapa mutallaq bi anfusikinna kelawan pira-pira awake mutallaq. Ngenteni pirang mangsa salah satakuru ing telu pira-pira sucian. Bagi perempuan yang ditolak maka menunggu waktu sampai 3 kali sucian. Baru setelah itu bebas untuk mau memilih menikah lagi atau suka ngurusi anak. Itu pilihan, terserah. Wala yakhillu lan ora halal lahunna kadwe mutallaq ayyaktumna apa yen toh ndelake sapa mutallaq ma ing perkara khalaqa kang wis ndadekake sapa Allah Gusti Allah fi arhamihinna ing pira-pira rahime mutallaq. Tidak boleh ya, ngumpet-ngumpet, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang sudah dijadikan oleh Allah dalam rahim mereka. Pengen nikah lagi, padahal lagi meteng, ngomongnya orang meteng, mendadak nasabnya repot nanti. Karena janin yang sudah ada dalam perut seorang perempuan itu nanti akan bingung. In kunna lamun ono sapa mutallaq iku yu'minna pada iman sapa mutallaq billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Jadi kalau kalian orang-orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah kepercayaan itu, amanah itu. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu lan liyane Ibnu Abbas yaqul dawu sapa Ibnu Abbas. Apa dawa Ibnu Abbas minal amanati i'timanul mar'ati ala farjiha. Minal amanati ku tetap setengah saking amanah. Ittimanul mar'ati utawi oleh dipercaya wong wadon ala farjiha ing atase farjine wong wadon. Salah satu bagian dari amanah seorang perempuan itu adalah menjaga kemaluannya. Jangan sampai itu diberikan kepada orang yang bukan haknya. Nembe pacaran nang oyo repot. Enggak boleh. Tidak mampu menjaga amanah itu namanya. Ihdadul mu'taddatil mutawaffa anha zawjiha. Utawi kiku ngusute wong wadon kang iddah al mutawaffa kang den tinggal mati. Anha saking muta'addah sapa zawjiha bojone muta'addah. Qala sallallahu alaihi wasallam dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhillum limra'atin mu'minatin billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata asyhurin wa asyra. Bantu di sini dulu.
La yahillu halal limra'atin kedua wong wadon, tidak halal bagi seorang perempuan mukminatin yang beriman billahi terhadap Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari akhir. Apa sing ora halal antuhidda apa yen toh ngusut sapa imra'ah ala mayyitin ing atase wong mati faqo salasin ing sadurunge telung dina. Tidak halal bagi seorang perempuan berkabung melebihi 3 hari. Mbak-mbak, ibu-ibu, kalian kalau berkabung terhadap mayit, punya sahabat karib mungkin dalam satu perjuangan di Iwamit mungkin meninggal dunia, tidak boleh berkabung melebihi 3 hari. 1, 2, 3 maksimal. Silakan berkabung. Ya. Orang anggo wangi-wangian, tidak bersolat, murung, meratapi, silakan tidak apa-apa. Tapi tidak boleh melebihi 3 hari. Meratapi pun tidak harus meraung-raung ya, cukup ya diem lah ya. Merasa kehilangan sebagai bentuk empati, silakan tidak apa-apa. Tapi tidak boleh melebihi 3 hari. Itu sahabat. Orang tua pun tidak boleh melebihi 3 hari. Selama ini kalian yang selalu disayangi, dicintai, dirindukan oleh orang tua, ternyata orang tua diambil lebih cepat dari yang ia duga. Misalkan contoh, silakan berkabung, tidak apa-apa, tapi tidak boleh melebihi 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, wis. 4 harinya silakan kalian keluar. Artinya tidak boleh berkabung lagi. Masa berkabung bagi seseorang ditinggal mati tidak boleh lebih dari 3 hari, titik. Siapapun itu, kecuali nanti ada satu. Sahabat baikkah, orang tuakah, anakkah? Anak nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum dikasih keturunan. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum dikasih keturunan. Baru masuk di usia pernikahan 10 tahun diberikan momongan. Jebrol si jabah bayi, lagi lucu-lucunya, lagi api-api, lagi ngemes-ngemesinya. 1 tahun, 2 tahun, penyakit datang, meninggal dunia. Kan gelo, kan sedih. Kesedihan orang tua yang menunggu 10 tahun lamanya, ternyata hanya diberikan amanah cuma 2 tahun, sisanya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mati anak itu. Maka jangan berkabung melebihi dari 3 hari. Jadi batas, sekali lagi saya katakan, batas masa berkabung atas kematian seseorang itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali sing ninggal adalah suaminya. Beda cerita kalau suami yang meninggal dunia, maka masa berkabungnya bukan hanya 3 hari, melainkan arba'ata asyurin wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Itulah yang dinamakan masa iddah. Maka betul tadi dikatakan dalam sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan, berapa iddah bagi seseorang perempuan yang ditinggal mati? Maka jawabannya adalah arba'ata asyurin wa asyra.
yaitu 4 bulan 10 hari. Itu masa berkabungnya. Selama masa itu jangan bersoleh. Khawatirnya nanti dia bersoleh keluar rumah, ada orang yang tidak paham bahwa dia itu dalam keadaan masa iddah, lalu mendekati mereka. Mendekati orang tersebut. Kan nggak tahu orangnya. Dan ternyata yang mendekati wonge gagah, kaya, ya, sugi luar biasa, perhatian, penuh cinta, kasih sayang. Ya kelepok-kelepok wadon ibu, wadon iki sing ora pengen disayang, ora pengen diperhatikan. Kabeh wadon mesti pengennya disayang, dingerteni, diperhatikan, yo dimenangna. Itu yang paling penting, dimenangke itu yang paling penting bagi perempuan. Karena perempuan itu pengennya menang dewek. Orang zaman saya itu, zaman awit biyen wis ngono kuwi. Pengennya menang dewek, walaupun ya kadang-kadang pilihannya itu tidak dipakai, tapi tetap perasaan itu akan selalu hadir, selalu muncul, Bu. Saya ambil contoh misalkan, artinya bahwa ini adalah satu perasaan murni perempuan. Ibunda Hawa, Bu. Nenek moyangnya manusia, Adam dan Hawa. Kan pertama kali manusia ada. Untuk mengembangbiakan manusia ini, kan ibunda Hawa itu ketika melahirkan kan mesti sepasang-sepasang. Ya, mesti sepasang-sepasang. Laki-laki perempuan ayu karo ganteng. Itu selalu seperti itu. Singkat cerita, supaya mereka berkembang maka dijodohkan, dinikahkan. Maka kata ibunda Hawa, sudah sing jebrol lanang wadon itu dinikahkan. Itu yang dipakai keyakinannya wong Jawa, Bu. Wong Jawa kan nek duwe anak lahir jarene gongkon dinikahkan. Makanya lahir laki-laki perempuan itu dipisahkan. Nek jebrole wadon-wadon ora masalah. Lanang-lanang ora masalah. Tapi nek jebrole lanang wadon suruh dipisahkan, nanti kalau besar dinikahkan. Kelirune luar biasa ada wong Jawa. Itu adalah pemikiran dari ibunda Hawa. Jadi sepasang-sepasang itu sesuai dengan satu rahimnya. Kata Bunda Hawa itu logis. Mereka itu diciptakan dalam satu rahim, berarti mereka itu adalah pasangan seumur hidup. Tapi syariat tidak mengatakan itu. Kata Adam tidak bisa. Harus silang. Kakak adik itu harus silangan. Sing gagah, sing ganteng oleh rada elek, sing ayu oleh rada biasa lah. Enggak ganteng. Itu disilang-silang. Tidak boleh nikah dalam satu rahim. Singkat cerita, Qabil karo Habil itu punya persoalan. Karena Qabil itu protes, dan protesnya itu sampai dibawa rasa, ya, sampai dibawa rasa. Artinya kekecewaannya itu sangat luar biasa. Harusnya saya yang harus menikahi bojone Habil, ngayu.
itu sampai dibawa dalam kehidupan. Artinya dendamnya itu luar biasa. Singkat cerita, Habil itu dibunuh sama Qabil. Rasa ini yang dulu pendapat Ibunda Hawa dikemukakan sama suami tercinta Adam alaihissalam, itu dikuak kembali, Bu. Wah, ya, ini yang terjadi. Coba dulu pendapatku sing dinggo. Padahal wis pirang-pirang tahun, Bu. Padahal wis pirang-pirang tahun. Nah, itu yang saya maksud, bahwa rasa itu, perasaan perempuan itu suatu saat pasti akan dikuak kembali. Maka sing hati-hati karo wong wadon. Dan jenengan wadon. Maka siapa yang tidak ingin perempuan itu disayangi, dicintai, diperhatikan, diratukan, dimenangkan? Luluh, Bu. Padahal masa itu adalah masa iddah. Kan repot. Ya kan? Sebab tidak tahu bahwa apakah rahim bagi seorang yang ditinggal mati atau rahim seorang yang ditalak itu adalah bersih. Artinya tidak ada peranakan di sana, artinya tidak ada janin di sana. Boleh jadi sebelum wafat sang suami, atau boleh jadi sebelum ditalak oleh sang suami, malam itu berhubungan. Satu malam berhubungan boleh jadi itu terjadi gitu loh, si janin itu. Maka harus ada masa untuk benar-benar membuktikan, meyakini bahwa bersih yang dicerai 3 kali sucian. Yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Benar-benar bersih. Nggak ada janin. Sekarang baru 1 minggu misalkan. Baru 1 minggu malam sebelum itu terjadi, kematian itu terjadi, berhubungan, paginya suami meninggal, malam habis hubungan misalkan. 1 minggu ada yang melamar, diterima, langsung menikah misalkan. Ternyata ada janin di dalamnya. Ini bikin kacau nasab nantinya. Jelas. Karena dianggap bahwa itu adalah anak dari suami yang kedua. Padahal itu janin dari suami yang pertama. Walaupun sekarang ya, sekarang itu agak sedikit dipermudah lah ya, lewat DNA misalkan. Tapi kan wis kadung. Makanya kalimat ini akan selalu diimbangi, diiringi dengan mu'minatin billahi wal yaumil akhir. Itu hadisnya Kanjeng Nabi. Sedangkan dawuh Gusti Allah, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Saya sering mengatakan bahwa ketika kita dihadapkan dengan satu statement, satu penegasan, ketika iman kepada Allah disandingkan dengan hari akhir, iman kepada hari akhir, maka sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang mau atau sudah disampaikan, itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa, yang dampaknya itu sampai di akhir gitu loh maksudnya.
Bagaimana mungkin ini tidak sampai dibawa sampai hari kiamat? Ini perkara yang sangat luar biasa. Menggantikan nasab. Wong bine A kok jadi bin B. Kan saat terusnya nanti bisa hilang semuanya. Lagi rame tuh. Masalah nasab Alawi. Aku orang melu-melu. Dan artinya bahwa ketika iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada yaumil akhir, berarti sesuatu yang sedang dibicarakan atau mau dibicarakan itu adalah perkara yang sangat luar biasa, sangat besar, yang dampaknya sampai berpengaruh nanti di hari akhir. Kekosongan rahim atau adanya rahim, adanya janin dalam rahim, lalu diumpetin, diumpet? Orang ngaku DNA hamil, misalkan, lalu nikah di sana, padahal lagi hamil, 1 bulan misalkan, atau 1 minggu, sudah tes pack, misalkan ada garis 2, tinggal berapa waktu, atau satu minggu kah, 1 bulan kah, 2 bulan kah, dia hamil ternyata, tapi nutupi, tidak menyampaikan bahwa dirinya itu sedang hamil misalkan. Lalu dia nikah. Ini menunjukkan bahwa dia itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ketetapan dari Allah sudah jelas. Dipertegas karo Kanjeng Nabi sudah jelas. Landar itu semua ya konsekuensi akan dia terima nanti di akhirat. Karena kasus ini, persoalan ini, pertaruhannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak sekali, bukan hanya ini. Ya, kasih contoh misalkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalimat iman disandingkan dengan kalimat hari akhir, maka sesuatu yang akan disebutkan adalah persoalan yang besar, yang dampaknya sampai di kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Apa itu? Falyakul khairon aw liyasmut. Cukup katakan yang baik, aw liyasmut. Kalau nggak bisa, diem. Ini menunjukkan bahwa perkataan seseorang, omongannya wong, itu sangat berpengaruh sekali. Lisan ini, Bu, bagian dari kemuliaan yang Allah titipkan pada manusia. Manusia itu bisa mulia karena lisan, Bu. Manusia dikasih lisan, itu salah satu penyebab manusia itu mulia. Karena dengan lisan ini, seseorang itu bisa naik derajatnya melebihi malaikat. Lewat lisan pula, manusia bisa lebih hina daripada binatang. Coba kalau mulut ini selalu dipergunakan untuk sesuatu yang kotor, kasar, hujat, fitnah, caci maki, itu merendahkan dia, Bu. Tapi kalau untuk sesuatu yang baik, sopan, santun, lemah lembut, omongannya ngademe ati, bisa menyejukkan jiwa, omongannya ora gawek wong dadane gemeter, misalkan, bisa mulia.
Kadang-kadang lewat statement seseorang itu bisa meninggikan derajat seseorang, bisa juga menghancurkan martabat orang. Statementnya, omongannya, Bu. Maka pantas bahwa perkara omongan kue pertaruhannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Dan masih banyak lagi. Fal yukrim daifahu, muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu pun pertaruhannya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi sekali lagi, ketika kalian nanti melihat atau baca buku, ya, baca kitab, lalu menemukan kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti sesuatu yang akan dibicarakan atau telah dibicarakan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang bisa dampaknya itu sampai ke akhirat nanti. Ada orang ngamal, Bu. Ya, ngamal, amal baik, senang sedekah. Tapi sedekah itu, amal itu bisa lenyap gara-gara omongan, Bu. Ya. Sedekah itu pahalanya bisa lenyap hanya gara-gara omongan. Padahal pahala itu adalah bekalmu besok nih akhirat. Masjid itu kalau bukan saya yang bangun tidak bisa berdiri. Masjid itu kalau nggak saya bantu mesti mangkrak. Pondok pesantren itu kalau tidak saya bantu setiap bulannya mesti bangkrut. Yayasan itu kalau tidak kami yang bantu mesti kukud. Ini kan kalimat-kalimat apa? Ujub, kalimat-kalimat pamer, kalimat-kalimat kesombongan. Bahwa seakan-akan kaulah yang bisa mewujudkan itu semua. Duitmu akeh misalkan. Sing nyambut gawe emoh ya ora bakalan dadi, Bu. Tak bayar sedina 500.000. Wonge emoh ora bakalan kerja. Ora kerja, ora dadi, Bu. Jadi KPK punya apa? Punya amalnya masing-masing. Jadi jangan meninggikan satu di antara yang lain. Kabeh nduweni pamrih, kabeh nduweni kontribusi. Jadi jangan cek masih bisa dengar? Iya, Pak. Masih ya, Pak? Ini wifi Masih mati. Bapak, Interhalti. Iya, Pak, masih. Lagi tak ganti pakai data dulu. Semua itu punya kontribusi masing-masing. Ibarat tadi saya sampaikan, wong suki misalkan duwe duit akeh. Pan bangun masjid, bangun musola, bangun yayasan, bangun macam-macam. Sing kerja nggak ada yang bisa, Bu. Oh sekarang itu zaman AI misalkan, pakai robot. Tinggal beli robot saja misalkan. Nggak usah pakai orang. AI pun tetap punya keterbatasan yang tidak bisa
disentuh kecuali orang, Bu. Ini keterbatasan. Pasti akan ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan oleh AI kecuali manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa itu pun bagian dari kelemahan. Makanya Allah wiswanti-wanti, kalla innal insana liyadgha ar-ra'ahu istaghna. Orang-orang itu mendewa-dewakan keilmuan mereka. Mereka lupakan keterbatasan akal mereka. Ada satu dokter mengatakan bahwa puncak kejayaan alam semesta ini adalah tahun 2100. Itu puncak kejayaan hidup manusia, Bu. Tahun 2100. Sekarang baru tahun 2025. AI sudah beredar, Bu. Dengan ke negara-negara maju, itu kalau naik taksi, nggak usah orang. Sudah sistem. Jadi naik mobil, naik Alphard di sana, lihat ke depan sudah nggak ada orangnya, Bu. Sistem sudah, robot AI. Tinggal pencet kemana tujuannya, nanti diantar. Sudah luar biasa. Tapi puncaknya, kata orang ini, itu tahun 2100. Ditemukan mechanical educator. Mesin manti alak malakal maut, Bu. Jadi wong ora bisa mati, Bu. Ning tahun 2100. Keabadian manusia. Karena menemukan satu pil yang bisa memperpanjang umur seseorang. Anti malakal maut. Orang mati, Bu. Kan di sini kelihatan penentangan terhadap apa yang Allah sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing arane urip mesti bakal nyicipi mati, mesti mati, orang mungkin ora. Ini kelihatan kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu punya potensi untuk, cara kasarnya kurang ajar lah ya. Mereka lupa akan keterbatasan akalnya. Allah itu maha besar. Saking besarnya otak kita itu nggak mampu untuk menampung, memahami. Hanya sebagian kecil pemahaman kita tentang Allah. Saking luasnya ilmu Allah. Sudah merasa paling hebat, sudah merasa paling pinter. Kabewis, kalau nggak saya, kalau bukan saya, kalau nggak ada saya, kalau. Mereka lupa bahwa semuanya pun punya kontribusi masing-masing. Bener duitnya kae. Bener kae sing gaji. Bener dia yang bayar. Tapi kalau nggak ada yang kerja, orang bakalan jadi. Percaya. Artinya punya kontribusi masing-masing. Walaupun mungkin si miskin digaji, tapi dia pun tetap dapat pahala. Keringatnya itu untuk membangun. Makanya, bukankah orang baik itu orang yang senantiasa bergegas diri, muhasabah diri dulu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Adalah mereka orang-orang yang bermuhasabah. Ya. Koreksi, cek diri. Muhasabah. Bergegas segera ketika merasa diri itu melakukan kesalahan, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. U'iddat lil muttaqin, supaya mereka itu tergolong dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal afi anin nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Kan seperti itu. Orang baik adalah mereka alladzina, orang banyak, yunfikuna, yang berinfak, fisarra, dalam keadaan lapang, wadarra, dan sempit. Artinya tetap bahwa kelapangan, kesempitan, kesenangan, kesusahan, kaya, miskin, itu selalu berkontribusi. Akan selalu ada kaitannya. Tidak mungkin akan berdiri sendiri. Orang mungkin domong wong suki, nek orang ini wong melarat. Siapa orang muttaqin ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Adalah mereka orang-orang yang berinfak, berkontribusi, yang selalu memberi, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, baik lagi sugih maupun lagi melarat, lagi susah maupun lagi kaya misal. Itu sarra wa dharra. Satu. Wal kadhiminal ghaid, yang mampu menekan rasa kecewanya, ora jengkelan. Tidak mudah marah, mampu menahan emosi, punya kesempatan tapi tidak dilakukan, itu luar biasa, itu orang baik. Melarat, jengkel karo wong sugih, terus nahan, itu bukan tahanan, Bu, bukan menahan namanya, nasib. Karena memang orang berkuasa. Pembantu ngelawan majikan, ya, itu luar biasa. Pembantu nurut karo majikan, wis kewajibane. Ketika ada satu kesalahan misalkan, ketika ada satu kesalahan yang tidak dilakukan oleh pembantu, terus majikan marah-marah, terus majikan pembantunya mengatakan sabar, sabar. Itu bukan sabar, Bu, itu lemah. Karena tidak punya kekuasaan untuk melawan itu. Nah, ini majikan duwe kuasa, si pembantu duwe salah. Terus majikan itu benelah, cuma kayak gitu, nggak apa-apa. Artinya nggak emosi, nggak marah, menahan rasa kecewanya. Padahal sing dipecahke apa? Piring kesukaannya, gelas kesayangannya, misalkan contoh gitu. Tapi nggak marah, nggak meledak. Itu luar biasa. Itu namanya wal kadhiminal ghaid. Orang yang mampu menahan rasa kecewanya. Bojo misalkan. Duit, mau belanja. Bayangan suami nanti pulang dari pekerjaan sudah disiapkan masakan yang spesial misalkan. Karena biasanya saya ketemu sedina tak kasih 150, bayangannya sih. Ternyata kangkungnya, tempenya misalkan. Gue bayar utang sih saya, Pak. Gue bayar utang. Dia lupa. Iya betul. Dia lupa bahwa baru dia ngasih 150, setiap harinya itu 50 terus, padahal kurang itu kan berarti ngutang dulu. Pas kebetulan 150 kan untuk nutup utang, dia lupa, dia nggak punya pikiran seperti itu. Semua nangkar berbeda, merasa sudah paling berjasa, nafkahi 150 sedina loh. Luar biasa, Bu. Merasa paling banyak banget lah. Umumnya wong ya paling 50.000. Wal kadhiminal ghaid wal afi anin nas. Dan setelah diberikan kekecewaan sama orang, Bu, wal afi anin nas, dimaafkan. Gitu loh. Kan banyak orang yang kecewa, tapi untuk memaafkan, sorry.
wis kadung kecewa. Ini sudah dikecewakan, wal afi anin nas, memberikan maaf. Kalimat ini ditutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah ke paling seneng karo wong-wong sing gawe kebaikan, gawe kebagusan, gawe kebajikan, memberikan kemaslahatan dan seterusnya dan seterusnya. Ibadahmu oke. Tapi itu bukan puncak kebaikan. Karena puncak kebaikan akan selalu beriringan dengan kontribusi, hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar. Itu puncak dari kebaikan. Karena memang sangat susah. Hubunganmu dengan Allah itu mudah, Bu. Maksiat, bilang sesuatu sing bukan haknya, banyu wudu, sholat 2 rakaat, dosanya hilang, Bu. Mudah dengan Allah itu. Tapi dengan menungsa, ora, Bu, susah. Orang lewat pakai celana ketat dirasani, kejane anake sapa. Wong wadon kok ngono kuwi modele. Rambutnya pirang-pirang kayak jaran, lambene abang merekah kayak Dracula. Pokoknya dirasan-rasan. Orang cukup istighfar, Bu. Apakah dengan seperti itu istighfar? Astagfirullahaladzim. Selesai ya ora. Sadurunge dirasani, sing dirasani ke ngampura. Karena harus konfirmasi. Kemarin saya itu kamu lewat, saya lihat. Terus tak rasani, ngapurane ya wis ora apa-apa. Nembe dosane di maafkan. Maka puncak dari kebaikan itu akan selalu kontribusi, berhubungan sosial. Jadi kembali selama 4 bulan 10 hari seorang yang iddah karena ditinggal mati oleh suami, jangan bersolat. Artinya, ya silakan bersolat, nggak apa-apa lah ya. Artinya bersolat pun masih dalam keadaan masa-masa berkabung. Wallahu a'lam bimuradi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina taniyatukhina Muhammad. Sallim wa barakatuh ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli as-sirri wad-dar. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan akhiran zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan wa salihan antartuh. Allahumma akhina bi hayatil ulama wa amitna bima syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihim assalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.